selalu sehat walafiat, dan oleh karena itu mari kita selalu bersyukur kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin, dan kemudian mari kita bersolawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baik teman-teman, melanjutkan sesi obrolan saya dengan Ustadz Haji Muhammad Ridho Hisam. Untuk hari ini kita mengangkat persoalan atau topik yang sangat menarik. Ini terkait dengan dunia hukum di negara kita yang masih jauh dari ideal, masih jauh dari harapan untuk memenuhi rasa keadilan, ya. Apalagi yang tentu kita semua mengikuti beritanya, imam besar kita, ya, yang sedang dianiaya, ya, secara hukum hanya karena pelanggaran yang sebetulnya tidak bisa dikatakan sebagai suatu pelanggaran, ya kan, hanya karena ada sekelompok orang yang tidak menyukai beliau dan memang beliau menjadi target, kemudian beliau dizolimi dengan sebuah peradilan yang sesat, peradilan yang sangat tidak masuk akal, ya. Apalagi yang kasus di rumah sakit Omni itu, ya, hanya karena mengatakan bahwa saya sudah sehat dianggap sebagai pembohongan, sebagai kebohongan, dan kemudian dilaporkan dan kemudian langsung diproses, diadili dan segala macam, sehingga dihukum vonis 4 tahun. Gila itu. Kemudian mendapatkan kasasi dari MA berkurang menjadi 2 tahun. Itu pun tidak masuk akal. Sehari pun beliau tidak layak untuk masuk penjara karena perbuatannya itu, ya. Jadi kita bicara tentang hukum, dan di dalam Islam ada hadis yang sangat populer menyebutkan bahwa 2 dari 3 penegak hukum akan masuk neraka. Nah, ini menjadi jelas sekarang, ya, karena sejak 1400 tahun yang silam Rasulullah sudah bersabda bahwa 2 dari 3 penegak hukum akan masuk neraka. Nah, ini akan kita tanyakan kepada Ustadz kita Haji Muhammad Ridho Hisam. Mari kita ikuti bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah kita berjumpa lagi, Ustadz, dan mudah-mudahan Ustadz dalam keadaan sehat walafiat. Amin, sama-sama, ya. Mudah-mudahan Allah berikan kesehatan pada kita dan amin, juga, ya, kaum muslimin, ya, khususnya. Amin, amin. Baik Ustadz, untuk sesi hari ini kita ingin mengangkat sesuatu yang sangat menarik dan lagi katakanlah menjadi viral atau hangat-hangatnya, persoalan hukum di negeri kita yang masih jauh dari ideal. Jadi hukum belum begitu ditegakkan, belum ada kesesuaian antara sesuai apa namanya. Jadi di hukum kan ada diktum equality before the law, ya. Ada semua itu sama di depan hukum. Ternyata tidak. Jadi hukum itu tajam di bawah tapi tumpul di atas. Nah, kemudian yang menarik lagi, ada hadis yang mengatakan bahwa 2 dari 3 penegak hukum itu kelak akan masuk neraka, Ustaz. Iya, betul itu. Ya. Nih, mohon Ustaz jelaskan nih biar umat paham. Jadi ada hadis, ya, yang diriwayatkan oleh Imam At-Tabrani, nomor hadisnya 1322 yang, ya, saya baca, bahwa Rasulullah menyampaikan al-qudhatu salasah. Al-qudhat itu jamak dari qadhin, ya. Al-qadhi. Hakim itu ada 3. Ya, hakim ini tentu level terakhir dalam putusan, ya, pengadilan. Tapi sebelumnya kan juga ada aparat yang lain, ya, sama-sama penegak hukum. Al-qudhatu salasah. Qadhiyani finnar. 2 hakim di neraka. Artinya 2 tipe. Bukan 2 orang, ya, tapi 2 tipe hakim. Wa qadhin fil jannah, dan 1 hakim, tipe hakim yang satu ini masuk ke surga. Jadi ada 3. Rajulun qadha bi ghairil haq. Ada hakim yang memutuskan tanpa kebenaran. Padahal fa'alima dzalika, padahal dia tahu ini yang benar mana, yang salah yang mana, tapi karena sesuatu, mungkin karena riswah atau suap dan sebagainya, lalu dia memutuskan tidak sesuai dengan kebenaran, tidak sesuai dengan faktanya. Fadzaka finnar, itulah hakim yang ada di dalam neraka. Yaitu hakim yang mengetahui hukumnya, ya, mengetahui faktanya di persidangan, ya, dan mengetahui apa kebenaran, tapi dia memutus tidak sesuai dengan ilmunya, dengan kebenaran yang sebenarnya dia ketahui.
Wa qadhin, nah, dan yang kedua hakim yang masuk neraka ini layak lamu. Oh, hakim yang bodoh. Kok bisa jadi hakim? Ya mungkin ada itu orang dalam ya mungkin dulu kuliahnya bagaimana ya kan. Fa ahlaka hukukan nas, sehingga dia menghancurkan, membinasakan hak-hak manusia karena kebodohannya. Ya. Fa huwa finnar, maka dia pun masuk neraka. Sebenarnya hakim yang pintar tadi yang karena kepentingan sehingga dia tidak memutus sesuai dengan kebenaran, itu sebenarnya juga bodoh juga sih. Karena dia nanti kalau demikian akan masuk neraka yang bodoh, bangkrut ya. Tapi memang diistilahkan ini hakimnya betul-betul paham ilmu hukum lah, profesor misalnya atau doktor. Wa qadhin, nah yang kedua ini hakim yang layak lamu, ya tidak mengerti, tidak punya ilmu, yang penting kerja, tapi nggak punya basic filosofisnya dan sebagainya, sehingga ya ibaratnya jadi mandor, tapi dia tidak punya ilmu tentang teknik sipil, ya tidak tahu cara membangun dan sebagainya, konstruksi besi, baja dan sebagainya itu. Wa qadhin qadha bil haq, dan ada hakim yang memutuskan dengan benar. Ya, fadzalika fil jannah. Itulah hakim yang akan meskipun miskin. Maksudnya miskin itu ya dia sesuai dengan penghasilan yang sudah ditetapkan, tidak neko-neko, tidak istilahnya saut sana saut sini, ya kan? Betul-betul lurus. Hakim yang lurus, ya termasuk polisi yang lurus, lawyer yang lurus, atau advokat yang lurus, jadi semua ya jaksa yang lurus. Nah ini semua adalah fil jannah. Ya mudah-mudahan semakin banyak para penegak hukum, antara ini ya polisi, ya kemudian jaksa yang menuntut, lawyer atau advokat pembela atau lawyer, itu luruslah mereka ya, bahwa yang mereka perjuangkan adalah kebenaran, keadilan, bukan memperjuangkan fulus. Kalau begitu nanti mampus ya. Begitu bagus ya. Faktanya Ustadz, kalau mendengar penjelasan Ustadz seperti itu, faktanya hari ini ya, ini mungkin di banyak negara lain, artinya secara umum di dunia ini lah, tapi lebih fokus lagi di negara kita. Faktanya ketika orang masih remaja, mungkin masih anak, masih remaja, kemudian mengemukakan cita-citanya pengen jadi penegak hukum, yang mulai dari polisi, kemudian jaksa, advokat, sampai jadi hakim, cita-citanya biar kaya. Karena orientasinya sudah materi. Akhirnya kemudian di dalam proses dia mulai dari rekrutmen segala macam sudah dilakukan secara tidak benar, mungkin suap. Akhirnya ketika dia sudah menjalankan profesinya, itu tadi yang saut sana saut sini, dan itu mungkin sejak 14 abad yang lalu kan sudah diprediksi pada 2 dari 3 itu artinya kan sudah 75% lah katakanlah begitu ya. Betul. Akan masuk neraka. Nah, kira-kira bagaimana Ustaz? Nah ini orientasi anak-anak muda ya, termasuk di dunia pendidikan ya, para guru termasuk juga orang tua itu harus mendidik anak-anak mereka dan pendidikan yang benar. Ya, jangan berorientasi materi lalu menghalalkan segala cara, dan itu dicontohkan, lebih support oleh orang tuanya. Udah gini aja, kamu kasih aja dia ini begini, sehingga dia melanggar hukum. Dari sejak proses awal itu sudah seperti itu. Nah ini kenapa terjadi? Karena dia melihat ya betapa orang-orang itu ketika dia berprofesi sebagai hakim, kaya raya, jadi polisi kaya raya misalnya ya. Jadi jaksa itu lihat rumahnya, wah betapa bahagianya dia dengan mobil mewahnya dan sebagainya. Lalu masyarakat yang demikian, ya masyarakat materi nih, termasuk kalau disebut itu masyarakat jasmani, jadi yang dilihat itu cuma fisik saja. Padahal kita bangunlah jiwanya, baru bangunlah badannya atau raganya, gitu kan. Nah kalau kemudian yang dilihat sehari-hari baik itu di media sosial, di media mainstream, di televisi, ya artis-artis yang dengan kekayaannya, ya
ya sepatunya, tasnya yang mahal, dan sehingga kemudian secara tidak disadari masyarakat kita itu terbentuk opininya, ya terbentuk persepsinya atau mindsetnya bahwa kehidupan itu yang sukses kalau sukses materi. Nah, sehingga mereka berusaha bagaimana caranya agar mendapatkan harta yang banyak. Nah, melalui jalur-jalur atau profesi tertentu seperti hakim, ya kan hakim memang gajinya besar. Nah, maka mereka tergiur. Ya. Lalu kalau polisi gajinya besar enggak? Nah, jadi akhirnya ya tidak salah sih sebenarnya pengen jadi orang kaya itu. Yang salah itu adalah orientasi menjadi orang kaya itu. Bagaimana seorang itu tidak berhenti pada dunia materi, tidak berhenti pada menjadi orang kaya, tapi menjadi orang yang berguna, baik dengan hartanya, kekayaannya maupun dengan yang lainnya. Nah, sangat berbahaya kalau kemudian anak-anak muda kita mengidolakan orang-orang kaya, ya. Bukan orang-orang yang berilmu, karena peradaban dan juga kemajuan satu bangsa itu bukan kepada hartanya, tapi pada ilmu pengetahuan yang ada pada negeri itu, atau dengan kata lain ada pada akhlaknya. Nah, innamal umamul akhlaqu ma baqiyat wa inhum zahabat akhlaquhum zahabu. Ada seorang yang menyampaikan ya bahwa nilai sebuah bangsa itu tergantung akhlak yang ada padanya, terutama para pemimpinnya. Dan kalau akhlaknya sudah tidak ada, artinya akhlak terpujinya sudah hilang, maka hancurlah negeri itu. Ya, mereka akan berebut kekuasaan untuk mendapatkan harta tadi. Ya, kalau kemudian ada yang menghalangi, ya disingkirkan. Nah, dan disinilah kemudian terjadi perselisihan, ya, konflik, dan kemudian menggunakan berbagai cara untuk sampai kepada tujuannya, yang menghalalkan segala cara seperti itu. Bahkan agama pun dipakai juga, ya, untuk mendulang suara, ya, dan sebagainya. Nah, ini adalah tragedi kalau terjadi pada suatu negeri seperti itu, maka ini sangat berbahaya. Saya kira itu ya Pak Agus. Ya. Terakhir Ustadz, untuk penutup, penegak hukum yang lurus, mungkin juga di profesi lain yang lurus-lurus itu biasanya kemudian kesepian. Dia menjadi makhluk yang aneh karena kemudian terbalik yang namanya oknum itu yang baik itu karena sedikit. Kira-kira untuk orang-orang yang tetap lurus ini nasihat ataupun saya support dari supportnya adalah seperti sabda Rasulullah, badal Islamu ghoriban wa sayaudu ghoriban kama bada'a fatubalil ghuraba. Islam akan datang, Islam itu datang dalam keadaan asing. Aneh, dianggap aneh. Ya. Orang kok nggak minum, orang kok nggak mabuk, orang kok nggak menyembah berhala, itu aneh. Orang kok jujur, orang kok nggak suka bertengkar, itu aneh. Gitu. Di masyarakat yang sudah sedemikian rupa jahiliyahnya. Lalu akan datang, akan kembali aneh lagi. Ya. Kembali aneh, orang semua itu tidak peduli halal haram. Ya, yang haram saja susah kok, apalagi yang halal. Jadi panjenengan itu bodoh sekali, tidak mau nerima ini. Gitu. Jadi orang yang benar, orang yang pandai dianggap bodoh. Nah, akhirnya orang bodoh mau memimpin orang yang pandai. Nah, ini zamannya sudah berbalik-balik. Maka bergembiralah orang-orang yang dianggap aneh. Ya kan, orang yang dianggap lurus, asal Allah tidak marah, tidak murka kepadanya, Allah meridhoinya, maka dia akan bahagia. Ya, bukan hanya di dunia, mungkin di dunia dipenjarakan, ditangkap, tapi dunia itu sementara. Ya, dan sebentar saja. Adapun kehidupan yang hakiki, innal aisha aishul akhirah, sesungguhnya kehidupan hakiki adalah kehidupan di akhirat. Maka berbahagialah mereka para polisi yang miskin, yang hanya mencukupi seadanya saja sesuai dengan yang diberikan secara benar. Berbahagia para jaksa yang lurus, yang tidak bergeming dalam kebenaran yang dia yakini. Berbahagia juga para hakim dan juga semuanya, apapun profesinya, mereka yang menjalankan profesinya sesuai dengan kebenaran, sesuai dengan ilmu yang dia pelajari, tidak kemudian melanggar atau menyimpang
dari apa yang selama ini dipelajari, maka mereka adalah orang-orang yang beruntung. Baik Ustadz, luar biasa penjelasan tentang dunia hukum tadi ya. Menarik sekali, dan saya kira kapan-kapan akan kita bahas lagi. Iya. Terima kasih Ustadz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya.